No sabemos qué ha pasado, pero lo voy a lo voy a grabar por si acaso, pero no sabemos qué ha pasado. Aduh gila sih ini ya, gara-gara pidato Kaisang yang sangat berapi-api ya, akhirnya muncul lagi nih berita soal Kaisang Pangarep diminta mengambil celana dalam di rumah Felicia. Aduh kocak banget ini ya. Ini langsung rame loh di media sosial loh. Jangan tenang. Aduh, macam apalah ini ya. Bikin ngakak aja, aduh. Dan sepertinya banner ini ya, ini kayaknya sih ya apa namanya hoax ya. Gua nggak tahu ya. Kita lihat nih tweetan dari Junto ya. Di sini ada fotonya Felicia Tisu ya. Terus captionnya apa? Jangan sok mikirin rakyat deh, pikirin dulu gimana caranya mengambil CD kamu di rumah saya. Ini perbuatan netizen sih ini kayaknya ya. Karena kan memang waktu itu ramai banget ya isu soal CD yang ada di rumahnya Felicia Tisu gitu ya. Dan itu berita sampai Tribun News juga memberitakan tuh ya, karena besar itu memberitakan juga gitu ya soal CD ini. Dan sekarang viral lagi nih gegara pidato Kaisang yang berapi-api. Apa sih yang dibela dari Kaisang ini? Maksudnya apa sih yang dibela sama Kaisang ini, rakyat atau partainya kan gitu. Lagian masih lama 2029 guys, masih lama banget. Kenapa harus mikirnya ke sana dulu gitu? Kita lihat komentarnya ya. CD-nya suruh dipigura terus dilelang aja. Kagak laku katanya. Nah lo urusan CD belum kelar. Ini pasti bakal diusut terus nih soal CD ini ya. WKWKWK bangke katanya. Sosokan urus negara. Celana dalam siapa yang ketinggalan di rumah Felicia Tisu? Ini Grok yang jawab ya. Celana dalam ketinggalan di rumah Felicia Tisu adalah milik Kaisang Pangarep, mantan pacarnya. Ini berdasarkan kontroversi 2021 di mana ia ditantang Aoki Vera untuk mengambilnya kembali. Aduh kocak banget ini. Jangan tenan. Aduh. Oke tonton semua, kita lihat ke videonya. Ngomong apa sih ini bocah nih? Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Tata bahasa kan konyol banget itu. Ya kan? Kalau kalian cermati, kalau saya jadi ketua umum, ya kan? Kalau saya jadi ketua umum, saya akan, itu kan konyol itu. Dia kan sudah jadi ketua umum, kenapa pakai kalau? Tapi saran saya, Kaisang, kamu tuh ngurus sempakmu yang ketinggalan di tempat pacarmu yang dulu hamil kamu tinggalkan itu. Ingat karma, ingat itu. Saya tuh nggak ngerti apa yang kamu sampaikan ke kader-kadermu kalau kamu sendiri sebagai ketua umum itu nggak bisa memberi contoh yang baik tuh. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, ketika Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI berpidato saat Rakernas di PSI, teman-teman, Rakernas PSI, maka terlihat Kaisang ya berpidato secara ya semangat, teman-teman, dan berkobar-kobar sampai mengatakan bahwa ya akan menguras ya darah ya untuk bisa bekerja di PSI. Nah, ketika netizen mendengarkan hal itu, maka tidak sedikit netizen yang menyindir Kaisang Pangarep. Ya, kata netizen mengatakan bahwa ya ambil dulu ya CD di rumah Felicia. Nah, itu yang menjadi ya sindiran-sindiran netizen, teman-teman. Ya tentu ya kita melihat ke depannya nanti bagaimana dengan ya perjuangan Kaisang Pangarep ini di PSI, teman-teman. Karena kita tahu juga Pak Jokowi khotbah dengan semangat, bahkan Pak Jokowi berjanji ya masih kuat sampai ke kecamatan di seluruh Indonesia ya bersedia untuk ya bekerja di PSI, memenangkan PSI, membesarkan PSI, dan bahkan Kaisang pun ya rela untuk memeras darah ya untuk bisa ya PSI menjadi besar. Nah, ini masih belum kita tahu apakah nantinya dengan hal itu PSI secara otomatis menjadi besar atau malah sebaliknya. Ya tentu yang membuktikan itu adalah waktu. Nah, kita kembali kepada
kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman, ya, di mana Bonatua Silalahi sudah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU, karena Bonatua ini sudah memenangkan ya gugatan memenangkan melawan KPU di KIP, teman-teman, dan ternyata bahwa 9 item yang ditutupi sebelumnya oleh KPU di ijazah Pak Jokowi sudah dibuka kembali, sehingga salinan itu ya utuh dan semua data item di sana ya bisa dilihat. Nah, setelah itu, teman-teman, maka Bonatua tentu akan memberikan ya kepada publik, karena katanya ini adalah kemenangan publik dan dia mengatasnamakan juga publik dalam perjuangannya. Dan dengan itu maka Roy Suryo melakukan penelitian tentunya ya terhadap ijazah yang didapatkan oleh Bonatua dari KPU. Dan di sini dikatakan ya dari Kompas mengatakan Roy Suryo ungkap keanehan pada salinan ijazah Jokowi yang dipegang Bonatua Silalahi. Nah, Roy Suryo ini mengungkapkan keanehan pada salinan ijazah Pak Jokowi yang telah dipegang oleh Bonatua Silalahi, tentunya didapat dari KPU sendiri. Nah, tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, membedah secara teknis 2 dokumen salinan ijazah Presiden Joko Widodo yang diperoleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Analisis tertulis Roy Suryo tersebut dibacakan oleh kuasa hukumnya, yaitu Refli Harun, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Rabu 11 Februari 2026 menjelang pemeriksaan saksi ahli. Nah, saya bacakan ya analisis singkat Roy Suryo soal 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir dari KPU yang kemarin diperoleh pengamat kebijakan publik Dr. ya Bonatua Silalahi, ya Dr. Bonatua Silalahi, ucap Refli mengutip keterangan Roy Suryo pada hari Rabu. Nah, kemudian Roy disebut menemukan sederet kejanggalan format fisik pada dokumen yang digunakan untuk mendaftar di KPU tersebut. Nah, ternyata bahwa ya Roy Suryo menemukan kejanggalan-kejanggalan fisik ya dalam dokumen tersebut yang digunakan Pak Jokowi dalam mendaftar ya di KPU. Poin utama yang disoroti oleh Roy Suryo adalah ketiadaan tanggal pada stempel legalisir dokumen ijazah tersebut. Nah, ternyata bahwa ya tidak ada tanggal pada stempel legalisir pada dokumen tersebut. Padahal dokumen itu dilegalisir oleh pejabat akademis yang berbeda pada periode Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Nah, 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir ini, meski dilegalisir oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim 2014 dan Dr. Budiadi 2019, namun keduanya tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun legalisasinya, ujar Refli. Ketidakkonsistenan ini pun dinilai memicu pertanyaan besar mengenai prosedur verifikasi di internal penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Nah, ini kena lagi KPU di sini, teman-teman. Nah, this is the question. Kok tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun legalisasinya? Lanjut Refli Harun. Nah, kemudian perbedaan ukuran. Secara fisik, format kedua salinan tersebut dianggap tidak identik satu sama lain, yaitu perbedaan bentuk antara salinan tahun 2014 dan tahun 2019. Secara fisik, format kedua salinan ijazah Jokowi terlegalisir ini tidak bisa disebut identik formatnya, karena salinan yang tahun 2014 tampak terkompresi horizontal sehingga bentuknya menjadi cenderung kotak atau bujur sangkar, kata Refli Harun. Hal ini disebut berbanding terbalik dengan salinan tahun 2019 yang tampak lebih proporsional secara bentuk
persegi panjang. Nah, Roy juga menyorot ukuran kertas yang digunakan yang dinilai berbeda dengan ijazah UGM lainnya, berukuran A4 atau kuarto, lebih kecil dari ukuran lazimnya ijazah UGM yang berukuran A3, kata dia. Tidak identiknya format ini dianggap merupakan kesalahan fatal yang menjadi bukti buruknya proses verifikasi dokumen oleh KPU. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh Rosyuro, teman-teman, yang dikatakan oleh kuasa hukum ya Refli Harun. Menurut dia, dalam proses verifikasi dokumen KPU selama ini tidak dilakukan pencocokan yang benar-benar akurat dengan lembar ijazah asli. Kesalahan fatal tidak identiknya kedua salinan ijazah Jokowi terlegalisir di atas ini jelas menunjukkan bahwa tidak dilakukan proses identifikasi, apalagi autentifikasi dengan lembar ijazah aslinya, dengan catatan kalau ada, ujar dia. Ia juga menyayangkan mengapa dokumen penting seperti ijazah presiden belum tersimpan secara resmi di Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, meskipun sudah digunakan lebih dari 10 tahun. Nah, itu teman-teman tentang kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh Rosyuro setelah menganalisis ya salinan ijazah Pak Jokowi yang dipegang oleh Bonatua Silalahi.